semua, di sini kita akan berbincang mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut pada remaja. Jadi data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan masalah gigi dan mulut yang banyak dialami remaja yaitu gingivitis, sariawan, dan yang lainnya. Yuk simak terus videonya ya. Hai, saya Mr. Host dan saya nggak sendirian nih di sini. Saya ditemani oleh Dr. Gigi Hazel. Halo semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Q&A pertama ya, Dok. Halo Mr. Host dan Dr. Hazel, namaku Putri, umurku 17 tahun. Mau tanya nih dok, kenapa ya gusiku selalu berdarah setelah sikat gigi dan saat mau menstruasi? Tolong dijawab dokter. Nah, itu dia pertanyaan dari Kak Putri. Baik, menurut Dr. Hazel, bagaimana kasus dari Kak Putri ini ya, Dok? Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Jadi gusi berdarah yang dialami Putri ini dapat dibilang sebagai gingivitis, yaitu adanya peradangan pada gusi yang dapat dilihat dari gusi yang tampak kemerahan, membengkak, hingga berdarah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kesalahan menyikat gigi yang menyebabkan tertumpuknya sisa makanan sehingga dapat menginfeksi gusi. Gingivitis ini juga dapat disebabkan oleh faktor hormonal karena ketidakseimbangan hormon yaitu peningkatan hormon endokrin pada usia pubertas sehingga dapat menyebabkan melebarnya pembuluh darah yang mengakibatkan adanya iritasi yang menyebabkan gingivitis. Oh, terus gimana ya dok, gingivitis itu bisa muncul? Gingivitis dimulai dari tepi gusi terlebih dahulu dan disebabkan oleh rangsangan endotoksin atau racun yang dihasilkan oleh bakteri yang masuk. Rangsangan tersebutlah yang dapat menimbulkan luka pada gusi. Kemudian membuat pembuluh darah melebar sehingga gusi tampak merah dan juga bengkak. Oh, jadi seperti itu dok. Lalu untuk mencegah dan merawat gingivitis itu gimana ya dok? Pencegahan gingivitis ini dapat dilakukan dengan cara menyikat gigi 2-3 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian untuk caranya menggunakan teknik BAS, karena teknik ini cocok untuk menjangkau area gusi. Cara melakukan teknik ini adalah dengan mengarahkan bulu sikat ke arah gusi, kemudian sikat digerakkan dengan getaran-getaran kecil ke depan dan ke belakang, kurang lebih 10-15 detik, tiap daerah yang meliputi 2 atau 3 gigi. Kemudian perawatannya dapat dilakukan scaling untuk membuang karang gigi, lalu flossing untuk menentukan seberapa parah keradangan pada gusi di antara gigi-gigi, dan yang terakhir yaitu berkumur menggunakan obat kumur yang efektif untuk mematikan bakteri plak pada gusi. Wah, baru pertanyaan pertama aja udah cukup banyak informasi ya, Dok. Gimana Putri, apa masih ada pertanyaan? Sudah cukup Mr. Host, terima kasih banyak dok. Baik, mungkin bisa lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo Mr. Host dan Dr. Hazel, aku Zila, umur 16 tahun. Jadi, tiap bulan aku sering sariawan nih dok. Kira-kira kenapa ya? Padahal aku sudah cukup makan yang sehat dan bergizi. Apakah ada cara untuk mencegahnya dok? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya sama Zila. Maaf jika pertanyaannya sedikit sensitif ya. Apakah sariawan tersebut muncul ketika waktunya berdekatan dengan menstruasi? Wah iya sih dok, walaupun gak selalu. Tapi aku baru sadar kalau sariawannya itu di minggu yang berdekatan dengan saat aku PMS. Itu kenapa ya dok? Apakah bahaya? Nah, di sini bisa jadi penyebab permasalahan sariawan yang sering dialami oleh Zila. Jadi ketika seorang perempuan mengalami menstruasi, akan terjadi perubahan hormon di dalam tubuhnya. Sebelum terjadi menstruasi, hormon estrogen menurun. Hal ini menyebabkan pembuatan protein antibodi yang bisa melawan bakteri dari tubuh kita juga menurun, terutama di rongga mulut, sehingga bisa menyebabkan radang. Sementara saat menstruasi mulai berhenti, hormon progesteron meningkat. Ketika hormon progesteronnya meningkat, penggantian sel-sel di rongga mulut akan lebih lambat dan akan mendorong pertumbuhan bakteri di rongga mulut serta bisa mempengaruhi fungsi imun kita, sehingga disitulah resiko bisa munculnya sariawan. Oh begitu. Jadi walaupun aku sudah makan makanan yang sehat dan bergizi, tetap bisa kena sariawan ya dok? Sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Zila ini sudah benar, karena hal itu juga merupakan salah satu cara menjaga nutrisi tubuh kita agar kebutuhan vitaminnya terpenuhi. Penyebab sariawan juga ada banyak, bisa karena tergigit bibir lalu timbul sariawan, bisa karena kekurangan vitamin, ataupun seperti yang Zila alami yaitu karena ketidakseimbangan hormon yang ada di tubuh. Baik dokter, lalu untuk perawatannya bagaimana ya? Zila tidak perlu khawatir karena sariawan yang dialami oleh Zila ini merupakan sariawan yang bisa sembuh sendiri ketika menstruasinya sudah selesai. Tetapi Zila juga bisa memeriksakan diri ke dokter gigi dan nanti akan diresepkan obat oles untuk sariawannya agar penyembuhannya lebih cepat
dan mengurangi kemungkinan untuk kambuh, serta dapat menggunakan sikat gigi yang halus, kemudian tetap makan makanan yang bergizi, dan diusahakan makan makanan yang lembut. Oke Dokter Hazel, aku udah paham sekarang. Terima kasih ya dok. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penelpon berikutnya ya dok. Halo Mr. Host, halo Dr. Hazel. Namaku Dava, 19 tahun dari Bandung. Dok, saya teh perokok, terus warna gigi saya jadi kuning. Itu gimana ya dok? Jadi saya nggak pede ngomong di depan teman. Sebelum itu, kita bahas sedikit dulu yuk tentang rokok. Jadi perubahan warna pada gigi itu disebabkan oleh tar pada rokok. Apa itu tar? Tar adalah zat yang dihasilkan dari pembakaran rokok yang menyebabkan noda kuning kecoklatan pada gigi. Selain itu, zat tar yang menempel pada gigi juga bisa membuat gigi kita lebih mudah terkena bakteri. Bakteri yang menumpuk lama-lama bisa menjadi karang gigi. Untuk itu, sebaiknya hindari kebiasaan merokok ya. Karena seperti yang kita tahu, bahwa selain memiliki dampak buruk pada rongga mulut, merokok juga berbahaya bagi organ tubuh yang lain. Nah, cara sederhana untuk menghilangkan noda akibat rokok yaitu bisa dengan sikat gigi 2 kali sehari dengan menyikat seluruh permukaan gigi dan mengulang gosokan pada bagian yang terdapat noda lebih tebal. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu melakukan perawatan bleaching ke dokter gigi supaya giginya putih kembali. Itu ya dok, terus gimana cara berhenti ngerokok ya dok? Soalnya saya teh udah lama ngerokoknya jadi susah berhenti. Untuk berhenti merokok memang tidak bisa langsung ya, tapi bisa dimulai dengan mengurangi kebiasaan merokok pelan-pelan, nanti lama-lama bisa berhenti kok. Wah, terima kasih tips dan informasinya dokter. Wah, ternyata di sini banyak masyarakat yang mengeluhkan sakit gigi semalaman nih, dok. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita ke penelpon berikutnya dulu ya, dok. Boleh. Halo, dengan siapa dan di mana? Saya Lili, 16 tahun dari Bantul. Saya mau tanya dok, setiap malam gigi saya sering sakit, rasanya sampai pusing dan susah untuk aktivitas. Kemudian saya minumkan obat dari apotek, sakitnya hilang tapi cuma sebentar. Saya nggak mau gigi saya dicabut dok, jadi saya takut ke dokter gigi. Terus saya ngerasa mulut saya bau, jadi nggak pede buat ketemu teman-teman karena takut diejek. Nah gimana ya dok cara ngatasinya? Terima kasih dok. Biasanya sakit kalau lagi ngapain Lili? Tidak tahu dok, tiba-tiba muncul dan sakitnya lama dokter. Kemungkinan kamu mengalami gigi berlubang atau karies. Nah, karies ini diakibatkan oleh terkikisnya permukaan gigi oleh zat asam yang dihasilkan bakteri. Biasanya karies ini diawali dengan sakit ketika diberikan rangsangan panas atau dingin atau makanan yang manis dan dapat hilang jika penyebabnya dihilangkan. Namun apabila kariesnya tidak segera diatasi, maka dapat menyebabkan rasa sakit spontan dan berkepanjangan. Sedangkan bau mulut yang kamu alami ini berhubungan loh dengan gigi yang berlubang tadi. Jadi bau mulut ini dapat terjadi karena kebersihan mulut kita yang buruk, adanya bakteri yang menempel pada permukaan lidah, gigi berlubang, dan makanan-makanan yang tersisa di dalam mulut. Untuk cara mengatasinya sendiri dapat berkumur-kumur setelah makan, menggosok gigi setelah makan, kurangi konsumsi rokok dan alkohol. Setiap pagi dapat minum air hangat ditambah sedikit garam dalam keadaan perut kosong untuk mengatur fungsi lambung dan mengurangi bau mulut. Kemudian menyikat gigi menggunakan odol yang mengandung dioksida klor, menyikat lidah, minum banyak air putih, menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta jangan lupa melakukan pemeriksaan rongga mulut secara rutin ya Lili. Nah, seperti itu penjelasannya Lili. Apakah sudah terjawab Lili? Sudah sangat membantu, terima kasih Mr. Host dan dokter. Nah, tadi dokter sudah sempat menjelaskan cara mencegah bau mulut. Lalu apakah ada cara untuk mencegah gigi berlubang ya dok? Karies dapat dicegah dengan mengatur pola makan sesuai dengan konsep 4 sehat 5 sempurna dan kurangi makanan dan minuman yang mengandung gula dan yang lengket karena mudah melekat pada gigi dan dapat merusak permukaan gigi sehingga menyebabkan gigi berlubang. Kemudian konsumsi makanan berserat dan berair seperti buah dan sayur karena bersifat self-cleansing sehingga mampu membersihkan gigi dan mulut. Kemudian jaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta rutin periksa gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi. Baik dokter, kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Bisa langsung menyampaikan keluhannya untuk dikonsultasikan dengan dokter gigi Hazel. Pagi Dokter Hazel, nama saya Della, umur 15 tahun. Saya mau tanya dok, kenapa ya belakangan ini gigi saya sering banget kerasa ngilu? Padahal saya sudah rajin sikat gigi dengan benar dan gigi saya juga tidak ada yang berlubang dok. Kira-kira kenapa ya penyebabnya?
Sebelumnya, apakah Della punya kebiasaan yang biasa dilakukan secara tidak sadar? Contohnya seperti menggigit benda atau kuku, atau mengertakkan gigi saat tidur mungkin? Iya dok, saya suka gigit-gigit kuku kalau lagi cemas atau grogi. Selain itu, kata adik saya, kalau saya tidur itu saya sering mengeluarkan suara seperti menggertakkan gigi dok. Beberapa hari yang lalu juga timbul rasa ngilu di gigi saya saat makan dan minum. Jadi kondisi itu disebut dengan oral bad habit atau kebiasaan buruk yang berulang yang tanpa disadari dapat menimbulkan permasalahan baru pada rongga mulut. Dan untuk macamnya sendiri itu ada banyak ya, termasuk tadi seperti kebiasaan menggigit bibir atau kuku, menggigit benda, menggertakkan gigi saat tidur, menghisap ibu jari, bernapas melalui mulut, dan menggigit bibir bagian dalam. Dari kebiasaan buruk itu, dampak ke giginya apa ya, Dok? Kebiasaan buruk tersebut dapat menyebabkan permasalahan baru pada kondisi gigi, contohnya seperti yang Della tadi keluhkan, yaitu ngilu pada gigi yang diakibatkan karena gesekan berlebih yang menyebabkan terkikisnya lapisan gigi, yang membuat gigi menjadi lebih sensitif atau mudah ngilu, dan juga dapat menimbulkan gangguan pada sendi rahang hingga menyebabkan sakit kepala. Selain itu, dapat menyebabkan perubahan pada susunan dan posisi gigi apabila kebiasaan buruk ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Terus cara yang tepat untuk mencegah kebiasaan buruk itu gimana ya? Hilangkan terlebih dahulu kebiasaan buruk dengan mencari tahu penyebab kebiasaan itu bisa terjadi. Mungkin bisa karena faktor psikologi seperti marah, cemas, gugup yang disembunyikan dan secara tidak sadar diekspresikan melalui berbagai cara yang dapat menuju menjadi kebiasaan buruk. Kemudian terkait kondisi Della, mungkin disarankan bisa datang ke klinik dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung dan pemberian perawatan yang tepat menyesuaikan dengan kondisi yang dialami untuk mengurangi rasa ngilunya ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat yang telah disampaikan Dr. Gigi Hazel. Semoga terjawab dan bisa membantu kondisi Dek Della agar jauh lebih baik. Terima kasih Dek Della atas waktunya. Wah, terima kasih atas informasi dan sarannya ya, Mr. Host dan Dr. Hazel. Ya, karena kita sudah sampai ke penelpon terakhir, kita cukupkan Q&A hari ini ya, Dok. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik, Dokter. Sebelum ditutup, apakah ada tips nih, Dok, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada kalangan remaja? Beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut remaja yaitu pertama, menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Masing-masing dilakukan minimal selama 2 menit. Untuk teknik menyikat giginya dengan cara roll atau modifikasi Stillman, pilih sikat gigi dengan bulu yang lembut dan kepala sikat yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, serta gunakan pasta gigi berfluoride untuk mencegah gigi berlubang. Jangan lupa untuk menyikat lidah dengan gerakan maju mundur. Setelah menyikat gigi, sebaiknya kumur dengan air cukup 1 kali saja agar kandungan fluoride pada pasta gigi tidak ikut terbuang bersama air saat berkumur. Yang kedua, bersihkan sela-sela gigi dengan dental floss atau benang gigi. Gunakan dental floss baik dengan maupun tanpa gagang. Dental floss bisa didapatkan di berbagai minimarket di sekitar kita. Yang ketiga, jika berkumur menggunakan mouthwash, sebaiknya pilih mouthwash yang tidak mengandung alkohol. Wah, tips yang sangat menarik. Terima kasih telah menyimak obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah, stay safe dan stay healthy.